Kami akan hadirkan ulasan munculnya kelompok politik yang sengaja memprovokasi masyarakat dan mengganggu jalannya upaya pemerintah menangani pandemi COVID-19. Siapa kelompok itu dan apa yang akan dilakukan? Inilah Prime Talk selengkapnya. Badan Intelijen Negara atau BIN menyebut adanya sejumlah kelompok yang memiliki kepentingan tertentu yang dengan sengaja memprovokasi rakyat untuk berdemo di tengah situasi pandemi COVID-19. Deputi 7 BIN Wawan Purwanto menyatakan kelompok tersebut berupaya memanfaatkan aksi demonstrasi untuk memperkeruh situasi, bahkan menuntut agar Presiden Joko Widodo mundur. Padahal, meski aksi unjuk rasa dilindungi oleh konstitusi, namun aksi di tengah situasi pandemi sangat berbahaya karena beresiko memunculkan klaster penularan baru. Memang disadari ada kelompok-kelompok kepentingan yang mencoba memprovokasi dan mendorong supaya beberapa pihak itu untuk bergerak ya di demo ya yang mereka rencanakan dan juga membawa sejumlah nama-nama perusahaan-perusahaan tertentu yang ternyata mereka mengatakan bahwa itu semua hoax. Artinya perusahaan itu tidak ada dukungan-dukungan seperti apa yang disampaikan di media sosial. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah saat ini tidak dapat dijatuhkan karena tidak ada pelanggaran dalam penanganan COVID-19 di tanah air. Mahfud mengakui saat ini muncul gerakan politik yang bertujuan untuk mengganggu pemerintah menjalankan programnya. Pemerintah sekarang ini tidak bisa dijatuhkan karena alasan COVID, karena tidak ada pelanggaran hukum yang diajukan. Dan tentu sependapat dengan ini, kalau orang tidak melakukan kejahatan dengan sengaja mengkhianati negara, ini sudah berusaha, tapi mungkin administrasinya perlu diperbaiki sehingga ada kelemahan kita tampung. Memang betul ada gerakan politik, tapi kita punya keyakinan ormas-ormas Islam yang besar dan masyarakat Indonesia pada umumnya itu tidak punya agenda politik untuk menjatuhkan pemerintah. Tetapi yang muncul di medsos seperti kata Pak Kiai tadi itu hanya orang ingin ngerecoki, membuat kesan jelek, membuat kesan inkompeten dan sebagainya. Pemerintah menyadari dan mencatat adanya keresahan di tengah masyarakat selama pandemi. Untuk itu sudah saatnya berbagai elemen bangsa bekerja sama dalam menangani pandemi COVID-19. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kita akan membahas masalah ini langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Mahfud MD. Selamat malam, Prof. Mahfud. Fitri Nusantara Megantara. Oke, Fitri baik, Prof. Megantara. Mahfud. Oke, malam. Ya, Prof. Mahfud, pemerintah sudah menyadari dan mencatat adanya keresahan di tengah masyarakat di tengah pandemi ini. Apa yang telah ataupun yang dilakukan pemerintah untuk meredam keresahan warga ini? Ini ya, pemerintah itu sekarang fokus sebenarnya sih, ya, yang begitu-gitu itu yang orang rewel, orang apa ya dilayani dengan gaya mereka aja, medsos gitu, main-main gitu. Kalau pemerintah sendiri fokus, misalnya dua kan program kita, dua sisi. Satu kesehatan, itu perang melawan pandemi COVID-19. Berbagai program dilakukan, vaksinasi, pengobatan, rumah sakit, dan sebagainya, prokes, PPKM, itu dalam rangka kesehatan. Yang ekonomi, kita tahu bahwa itu juga satu sisi yang harus diperhatikan, maka pemerintah juga sejak dulu ada bantuan langsung tunai, ada relaksasi perbankan, dan sebagainya, termasuk yang terakhir ini kemarin kan 2 hari lalu, ada 3 juta paket bantuan 1,2 juta untuk pengusaha-pengusaha kecil yang di pinggir-pinggir jalan itu. Oke, baik. Artinya Anda mengatakan bahwa pemerintah sudah fokus dari dua sisi, baik itu dari kesehatan ataupun dari ekonomi. Nah, dalam pernyataan terbaru Anda mengatakan pemerintahan saat ini tidak dapat dijatuhkan karena tidak ada pelanggaran dalam penanganan COVID-19 di tanah air. Apa maksud dari pernyataan Anda ini? Menanggapi pernyataan Ketua Umum PBNU, kami kemarin silaturahim dengan beliau
Beliau mengatakan tidak ada alasan untuk menjatuhkan presiden. NU akan menentang karena NU pernah sakit sekali presidennya dijatuhkan. Oleh sebab itu ke depan NU tidak akan main-main. Kalau tidak ada salahnya, tidak melanggar Pancasila, tidak menyelewengkan ideologi, NU tidak akan ikut-ikut. Nah, saya katakan ya sama lah, memang tidak ada alasannya. Itu aja maksudnya, memperkuat pernyataan PBNU. Nah, tadi saya juga bicara dengan PP Muhammadiyah, sama tadi malam saya berjawab dengan Komisi Wali Gereja Indonesia, sama juga. Enggak ada Pak, itu kan orang iseng-iseng aja gitu. Oke, mengenai organisasi keagamaan, belakangan Anda memang melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama. Kemarin sempat mengumpulkan ulama di Jawa Barat, kemudian dengan PWI dan PBNU, serta hari ini kemudian dengan Muhammadiyah. Apa sebetulnya tujuan dari pertemuan-pertemuan ini? Pertama begini, kan ada kita memperhatikan suara. Ini kok kami tidak diajak bicara gitu. Ya kita sejauh saya monitor sih dari menteri-menteri itu sebenarnya kerjasama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah, dengan Rumah Sakit NU dan sebagainya udah mulai jalan. Tapi mungkin belum gencar, sehingga lalu oke lah kalau gitu saya bicara, saya mau mendengar apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada pemerintah, dan yang penting apa kritiknya terhadap pemerintah. Mari jangan Riko, ini ada saya Menko Polhukam, kalau mau kritik, mau ngecam, mari saya nanti olah, saya sampaikan ke pemerintah gitu. Itu sebabnya saya katakan di Jawa Barat, di PBNU, tadi malam dengan KWI, sebentar lagi nih sesudah ini dengan Majelis Ulama, besok dengan macam-macam, akan terus kita coba apa, di mana kesalahan kita dan mau apa usulnya, kan gitu aja. Oke, bagaimana kemudian pemerintah menindaklanjuti masukan-masukan ataupun kritikan setelah para tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan ini diajak bicara? Menindaklanjuti, pertama, ternyata sebagian yang pokok-pokok masalahnya itu tidak ada masalah, hanya pemerintah kurang menjelaskan. Sehingga sesudah dijelaskan, kasus ini begini masalahnya, kasus ini begini masalahnya. Oh iya, kalau begitu sudah jalan. Tapi kami diberi informasi dong. Pemerintah jangan beda-beda cara menjelaskannya. Nah itu kritik yang bagus, saya bilang. Nanti saya sampaikan agar pemerintah konsisten gitu. Nah, di dalam Prof, tapi menjelaskan. bagaimana kemudian upaya dari pemerintah juga untuk meminta komitmen dan kesediaan tokoh masyarakat ataupun organisasi keagamaan untuk memberikan bantuan yang konkret dalam menghadapi ataupun menangani pandemi COVID-19 ini? Wah, alhamdulillah semua minta diikutkan. Gereja, pondok pesantren, ormas-ormas Islam, ulama, tokoh masyarakat dan macam-macam minta, mari kami diajak, kami bantu gitu. Pemerintah punya apa, kami bantu. Saya katakan juga, mari masyarakat juga apa yang diperlukan dari pemerintah, mari kita kerjakan sama-sama, gitu aja. Selama ini ya tinggal komunikasi aja. Saya tinggal memperlancar komunikasi aja. Ada yang belum informasinya tidak sampai gitu, belum jelas, ya kita sampaikan ini kasusnya. Banyak hal lah, bukan hanya soal COVID, soal politik, kebijakan pemerintah, hukum dan sebagainya, diungkap semua. Dari Muhammadiyah tadi ya bagus juga, dari Ketua PP Muhammadiyah. Oke Pak, kalau kasus per kasus kami mengerti, sudah clear, tapi masalah kerangka dasar kerja, ada apa di balik isu-isu yang selama ini beredar. Oke, mari kita cari masalahnya, saya bilang. Bagus lah, bagus. Baik, Prof. Terkait kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, Anda sempat mengatakan ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 untuk menyerang setiap kebijakan pemerintah. Kelompok mana yang Anda maksud? Jawabannya kami tunggu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Mahfud MD. Prof. Mahfud, Anda sempat mengatakan ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 untuk menyerang setiap kebijakan pemerintah. Kelompok mana yang Anda maksudkan? Banyak ya, Mbak Fitri, nanti lihat aja di medsos, itu kan banyak orang selalu salah. Orang yang sama ketika pemerintah membuat keputusan ini, diserang, besok berubah ikut yang lain, diserang lagi, tidak ada benarnya. Tapi itu tidak apa-apa, kan saya hanya bilang ada kelompok gitu. Itu tidak melanggar hukum. Bagi saya kalau nyinyiran-nyinyiran seperti itu membuat Anda imun dan Anda bercanda dengan diri sendiri karena Anda senang membuat
memposting hal seperti itu lalu Anda ketawa, silakan, berarti Anda membantu pemerintah meningkatkan imunitas Anda sendiri. Kami tidak repot gitu. Tidak peduli, itu kan bercanda dengan diri sendiri. Ya, Prof, kenapa Anda katakan ini serangan terhadap kebijakan pemerintah, ataukah memang ini sebatas bentuk protes karena kondisi pandemi? Oh iya, ada yang protes, tidak apa-apa. Dan kan kita tidak pernah ngelarang protes. Makanya saya katakan ada yang murni, ada yang tidak murni. Misalnya yang mengibarkan bendera merah putih di mana-mana, itu kan demo. Itu murni. Mereka menyatakan kami mengerti, tapi kami sulit nih gimana? Ya kita jelaskan, lalu kita beri program-program kita yang bisa dimanfaatkan mereka. Itu biasa. Kalau yang tidak murni itu ada sebenarnya mereka enggak punya problem apa, tetapi selalu memanas-manasi orang, selalu menyalah-nyalakan. Dan sekali lagi, kita enggak akan memperhatikan, silahkan aja asal jangan melanggar hukum ya. Kalau melanggar hukum ya ditangkap dong. Melanggar hukum ini kan negara hukum. Kalau cuma ngomong gitu ya ngomong aja. Kenapa sih? Malah kalau saya sih seneng dengar ngomong begitu dibiarin. Oke, Prof, jika memang Anda katakan ada yang kemudian tidak murni, jika memang ada kelompok yang memanfaatkan situasi pandemik ini untuk kepentingan tertentu, bagaimana sebetulnya tanggapan dari pemerintah? Iya, enggak apa-apa, kan sejak dulu ada. Ya, ini misalnya ada laporan, Pak, ini yang buat ini kelompok partai ini yang ya biar aja dulu juga ketika sebelum Pak Jokowi jadi presiden ada partai ini menyerang ini, biarin aja. Yang penting tidak melanggar hukum. Kalau cuma menyatakan pendapat, ngeritik, bilang kebijakan pemerintah jelek dan memangnya kenapa? Silahkan aja. Kan pemerintah artinya pemerintah sebetulnya terbuka terhadap segala bentuk aspirasi, kritik, terutama di masa pandemi seperti ini, Prof. Amat sangat terbuka. Setiap kecenderungan media massa itu ada yang mengolah di pemerintah. Ini Pak, kritik masyarakat. Saya sendiri bertemu dengan siapapun. Dengan gereja, dengan ulama, dengan ormas. Datang nih. Saya virtual dan sebagainya. Pemerintah juga saya telepon satu-satu. Saya lakukan itu. Mari kritik itu jangan dibuka. Karena dulu kita memperjuangkan agar kita punya negara ini bebas ngeritik. Ngeritik aja, termasuk orang yang bercanda dengan dirinya sendiri, biarkan aja ngeritik padahal dia enggak tahu apa-apa. Ketika ditanya, aduh saya enggak tahu, minta maaf, ya udah. Kamu pokoknya kamu senang, imunitasmu naik, enggak diapa-apakan. Tapi jangan melanggar hukum loh, gitu aja. Oke, baik. Prof, Anda juga sempat mengatakan pandemi ini merupakan musuh bersama yang harus dihadapi juga bersama-sama. Bagaimana konsolidasi selama ini agar arah kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini sampai dengan tepat kepada seluruh lapisan masyarakat? Ya begini, kita betul itu. Kata kuncinya konsolidasi. Tadi kan saya katakan, apa yang dilakukan pemerintah itu menurut pemerintah sudah maksimal, proseduralnya sudah benar, tapi kan masih ada yang kok kami tidak diajak. Nah, mari sama-sama koordinasi kita. Makanya sekarang dalam 3 hari terakhir ini saya siap pagi, sore, siang, malam gitu melakukan virtual dengan kelompok-kelompok masyarakat, NU, Muhammadiyah, Ormas, macam-macam kita. Ini sebentar lagi 15 menit lagi saya dengan MUI misalnya. Dan seterusnya. Kita lakukan itu. Di mana salahnya pemerintah? Ayo, saya bilang. Oke. Kamu kritik sekuat-kuatnya. Jangan riko, saya bilang. Ini saya catat semua. Termasuk saya sendiri, silakan kritik. Gitu aja kan. Ini kan negara kita juga. Oke, baik, kita harapkan dengan adanya masukan dan juga kritikan terutama kepada pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini akan ada evaluasi dan perbaikan ke depannya mengenai kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun ini. Baik, terima kasih Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Mahfud MD telah berbincang bersama kami malam hari ini.